Sejak diluncurkan pada tahun 2014, jumlah domain.id terus menunjukkan peningkatan yang positif. Dan pada tahun 2018 menempati urutan kedua di bawah domain co.id. Apakah hal ini membuktikan bahwa domain.id mulai dicintai oleh masyarakat Indonesia? Kita akan lihat bagaimana perspektif Andi Budimansyah dan Cika Hayuning Tias bahwa domain.id dapat mempresentasikan identitas Indonesia di mata dunia. Ya, Smart Viewers, perspektif kembali hadir di hadapan Anda, tentunya bersama saya Vanessa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Pandi atau pengelola nama domain internet Indonesia bersama Pak Andi Budimansyah dan Mbak Cika yang sudah bersama saya saat ini. Halo Pak Andi, Mbak Cika. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Andi dan Mbak Cika mengenai Pandi. Apa sih sebenarnya Pandi itu? Mungkin bisa diceritain sejarah awalnya terbentuk Pandi ini seperti apa? Baik ya. Makanya Pandi itu sebetulnya singkatan dari pengelola nama domain internet Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui, semua negara itu punya kode di internet masing-masing atau disebut dengan CCTLD, Country Code Top Level Domain. Nah, untuk Indonesia singkatannya adalah .id, gitu ya. Nah, untuk di Indonesia pengelola domain CCTLD tersebut adalah dipercayakan kepada Pandi. Jadi kami mendapat penunjukan dari IANA dari Amerika dan juga penetapan dari Kominfo gitu. Nah, sejarah terbentuknya sebetulnya dari tahun pengelolaan domain di Indonesia itu sejak dilakukan sejak tahun 95-96. Dulu dilakukan oleh AMJI dan Bapak Budi Raharjo sebagai wakil dari ITB waktu itu. Nah, terus kemudian di tahun 2005 kemudian kami bersepakat untuk menyerahkan ke pemerintah dan kemudian pemerintah diminta untuk membentuk sebuah badan baru yang khusus menangani pengelolaan nama domain. Nah, jadi Pandi ini dibentuk waktu itu oleh pemerintah dan komunitas internet serta akademisi yang memang kita fokus untuk mengelola nama domain internet Indonesia. Gitu. Iya, untuk domain nih, domain itu sendiri Pak. Sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, domain itu sebenarnya apa? Banyak yang penasaran, mungkin bisa dijelasin secara garis besar Pak, domain itu apa sebenarnya? Secara garis besar domain itu kan adalah alamat internet. Jadi untuk berkomunikasi antara komputer dengan komputer atau handphone dengan internet itu kan butuh alamat yang unik, yang nggak boleh ada yang sama. Nah, domain itu adalah salah satu alamat di internet yang tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena tadi pengaturannya diatur secara sentral di IANA di Amerika ya, kemudian dibagi-bagi ke masing-masing negara. Nah, sebetulnya komputer dengan komputer dia berbicaranya menggunakan alamat IP namanya Internet Protocol yang berupa angka-angka gitu ya, 202 sekian. Apalagi sekarang IP sudah menjadi IP versi 6 yang makin panjang lagi susah diingat. Sehingga untuk mudah mengingat alamat di internet diperkenalkanlah waktu itu yang disebut dengan nama domain. Kamu kan pasti nggak ingat kan apa sih IP-nya KPU misalnya ya. Tapi kita tahu mengakses KPU adalah di kpu.go.id. Jadi lebih merupakan interface, alamat interface antara manusia dengan mesin, dengan internet. Itu fungsinya nama domain. Ya. Lalu Pak, sebenarnya yang membedakan domain.id ini sendiri dengan domain-domain yang lain? Yang pertama namanya itu unik. Keren banget. Ya, kenapa keren? Karena ID itu ternyata selain berarti Indonesia juga bisa berarti identitas, identity kan gitu ya. Kan tadi saya bilang bahwa domain itu adalah alamat di internet, identity kita di internet. Nah, jadi pertama dia punya pronounce-nya, punya sebutannya bagus, ID, Indonesia, identity kan gitu ya. Yang kedua, untuk pengguna di Indonesia dan luar negeri tentunya domain.id ini lebih cepat diakses dari Indonesia. Kenapa? Karena server-server kami, server DNS kami itu banyak kita sebar di beberapa titik yang ada di Indonesia dan ada beberapa yang kita taruh di luar negeri begitu. Nah, gitu.
Itu salah satu kelebihannya. Nah, selain itu juga apa? Nama-nama yang cantik masih banyak tersedia. Iya. Iya kan, karena kalau misalnya kalau domain yang lain, saya nggak mau sebutkan nama domainnya, itu penggunanya sendiri sudah 140 juta pengguna domain. Sehingga ketika orang mencari nama domain di alamat tersebut udah susah. Tapi kalau mencari nama domain di domain.id, vanessa.id mungkin masih ada. Ya. Tapi kalau vanessa. Apa gitu mungkin agak sulit karena mungkin sudah diambil orang, banyak Vanessa yang sudah ambil. Contohnya seperti itu. Iya. Dan Pandi ini sendiri Pak, 2014 lalu itu disahkan oleh pemerintah ya. Pemerintah menetapkan Pandi sebagai registrasi nama domain tingkat tinggi Indonesia. Ya. Ini apa sih Pak sebenarnya yang membuat pemerintah? Ya, jadi kan begini, sebetulnya di PP 82, di Undang-Undang dan Peraturan Indonesia, itu disebutkan memang registry harus mendapat penetapan dari pemerintah. Nah, setelah kami mendapat penunjukan langsung dari IANA di Amerika tadi tahun 2013, maka di 2004 kami diproseslah penetapan dari pemerintah. Jadi supaya comply dengan peraturan pemerintah yang PP nomor 82 tadi, maka pemerintah juga menerbitkan penetapan Pandi sebagai registry nama domain tingkat tinggi Indonesia. Lalu jadi baru ditetapkannya tahun 2014 ya, betul. Tepatnya itu pada bulan September ya Pak ya? Betul sekali. Mengapa Pak? Maksudnya mengapa baru saat itu pemerintah berani untuk menetapkan? Ya, yang pertama karena sebetulnya kan tadi pengelolaan nama domain itu sudah dilakukan dari tahun 95-an gitu ya. Nah, aturan mengenai pengelolaan nama domain belum ada waktu itu. Undang-undang juga belum ada. Undang-undang mengenai nama domain itu baru muncul setelah terbitnya Undang-Undang ITE di tahun 2012. 2008 kalau salah, 2012 PP 82 terbit di 2012 gitu ya. Di situ di PP tersebut baru mengatur mengenai nama domain lebih detail, harus registry harus ditetapkan oleh pemerintah, dan sebelum ditetapkan oleh pemerintah sudah ada penunjukan dari otoritas yang berwenang secara global tadi ya. Nah tadi jadi sebetulnya memang sudah dalam pelaksanaan distribusi domain sudah dilakukan sejak 95. Waktu itu belum ada aturan dari pemerintah. Nah, kemudian tahun 2008, 2012 ada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kemudian di 2013 kami ajukan redelegasi namanya, supaya penunjukannya langsung dari otoritas dunia itu ke Pandi. Nah, 2014-nya baru penetapan dari pemerintah. Jadi supaya comply dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Supaya sesuai berarti supaya sesuai ya. Mau kilas balik sedikit nih Pak, kan katanya Pandi ini sebenarnya tadinya berawal dari sebuah komunitas. Itu bisa diceritain sedikit Pak? Oh iya, jadi pertama tadi saya jelaskan bahwa proses memang internet, pertumbuhan internet di dunia itu berbeda dengan telekomunikasi. Ada rezim telekomunikasi yang memang dimotori oleh pemerintah. Di sana lembaga internasional namanya ITU ya. Nah, kalau internet di seluruh dunia diawali dari komunitas. Jadi komunitas lah yang memulai memperkenalkan internet di Indonesia. Komunitas juga yang mulai berperan serta dalam menata kelola internet Indonesia. Baru kemudian tadi 2008 terbit Undang-Undang ITE, 2012 baru terbit PP 82. Jadi memang bukan hanya ini di Indonesia, tapi memang di dunia perkembangan internet itu memang dimulai dari komunitas gitu. Karena memang pada umumnya biasanya memang suatu negara itu undang-undangnya itu selalu di belakang setelah internetnya tumbuh baru mulai diaturlah peraturan-peraturan supaya tadi untuk melindungi kepentingan yang lebih luas seperti itu. Ya, sehabis ini kita mau bahas lagi lebih dalam lagi nih Pak soal Pandi mengenai pengelolaan dan sebagainya. Tetap bersama kami di Perspektif.